Anda bersukacita hari ini, amin? Haleluya. Dan sebelum saya berkhotbah, kita kedatangan tamu kehormatan hari ini. Saya pernah berjumpa dengan beliau mungkin 15-16 tahun yang lalu. Ya, ketika waktu itu saya launching lagu yang tadi kita nyanyikan, Bagai Raja Wali. Karena beliau ini sedikit lebih muda dari saya, jadi dulu sama-sama di Sydney, sedikit lebih muda, GR ya. I'm still very young and she is still very young. Dan saya percaya kalau Tuhan atur untuk Ibu Angela ada di tengah-tengah kita, saya percaya ini divine timing, divine connection. Kita sambut, saya minta Ibu Angela Herliani Tanusudibyo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, boleh bangkit berdiri bersama dengan timnya. Yuk, semua timnya boleh berdiri. Ya, tetap bangkit berdiri. Kita mau kasih sambutan yang paling meriah New Life Church. Dari dalam hati kita, dalam hitungan yang ketiga, sama-sama katakan 1, 2, 3. Welcome to the family. God bless you. Silakan duduk. Beberapa timnya tidak asing ya. Saya kenal baik dengan Bu Marina, Pak Andre, Bu Marina Lipesik, Pak Andre Setiawan, bahkan Pendeta Gunawan yang ada di tempat ini dan semuanya. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas bangsa Indonesia. Amin. Dan saya percaya siapapun yang diangkat oleh Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita nanti juga berdoa untuk kesejahteraan kota dan bangsa kita Indonesia. Satu lagi, kita juga kedatangan tamu terhormat yang sudah 10 tahun ini kami berteman ya. Banyak juga mengajar saya tentang Alkitab, seorang pastor yang diurapi yang datang dari Singapura. Nanti malam beliau akan berkhotbah, jadi Anda boleh datang lagi. Kita kasih sambutan yang paling meriah buat Pastor Paul Loh from Singapore. Can you stand up, sir? Kita kasih welcome 1, 2, 3. Welcome to the family. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Judulnya hari ini adalah Sejahtera Kota, Sejahtera Kita. Apa yang firman Tuhan katakan, kita buka saat ini di Yeremia 29 ayat 7. Anda semangat, amin? Are you ready to receive blessings? Yeremia 29 ayat 7 berkata seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ternyata anak-anak Tuhan punya tugas untuk membuat kota itu sejahtera. Anak-anak Tuhan punya otoritas. Kemarin saya bersyukur sekali ada salah satu penyanyi senior yaitu Kak Eka Deli. Dia bernyanyi di salah satu acara di Gelora Bung Karno di Jakarta. Dan ketika dia bernyanyi, dia bukan hanya bernyanyi tapi dia berdiri sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Anda boleh lihat di Instagramnya, bagaimana dia menyanyikan Indonesia Pusaka. Dan di tengah-tengah itu seperti penyembahan. Dia katakan Indonesia milik Tuhan, berkat Tuhan atas Indonesia. Tuhan ada atas Indonesia. Wah, saya merinding. Saya kenal beliau kan sangat dekat. Beberapa hari dia katakan tolong doakan Dek, karena ini acara besar sekali. Dan saya lihat ada banyak artis-artis yang lain justru malah salut. Saya lihat dari WhatsApp-nya, saya nggak bisa sebutkan namanya karena ini semua ada di televisi ya. Tapi artis-artis senior yang mereka bukan Kristen tapi mereka melihat dan menghargai spirit. Anda tahu bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang lemah lembut dan berkuasa. Dia bisa diterima oleh siapa saja dan jamahannya bisa mengalir kepada siapa saja. Makanya saya bersyukur kalau ada anak-anak Tuhan yang masih muda, Bu Angela ini beberapa tahun di bawah saya. Tapi punya hati yang mau melayani Tuhan di bidangnya. Kita semua dipakai Tuhan karena dikatakan di Yeremia, Anda tahu konteks dari Yeremia 29. Adalah ketika anak-anak Tuhan ini ada di dalam pembuangan, bangsa Israel terjepit. Tapi sekalipun mereka jadi refugee, sekalipun mereka jadi tahanan, sekalipun mereka itu jadi orang buangan, Tuhan tetap memberikan anugerah dan otoritas. Di mana mereka bisa jadi berkat. Usahakanlah kesejahteraan kota. Firman itu ngomong kepada orang-orang yang terikat waktu itu. Orang yang diperbudak waktu itu. Apapun kondisimu saat ini, kondisi yang sulit,
Mungkin Anda merasa Anda minoritas di tempat yang Tuhan tempatkan. Tapi percayalah, ketika Tuhan katakan usahakanlah kesejahteraan kota, Tuhan akan memperlengkapi Anda dengan urapannya, Tuhan akan memperlengkapi Anda dengan kekuatannya, Tuhan akan memperlengkapi Anda dengan anugerahnya. Siapa yang percaya semuanya mau dipakai Tuhan, tepuk tangannya dahsyat buat Tuhan. Saya kasih hal yang praktikal aja pagi hari ini. Karena tema kita tahun ini closer, katakan closer. Sepanjang tahun ini kita akan ngomong tentang closer, ada dalam hadirat Tuhan, mengenal Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan benar-benar be close to God. Bagaimana caranya kita mengusahakan kesejahteraan kota? Next slide. Yang pertama, kita mesti melayani sesama. Multimedia ikuti saya. Bagaimana gereja mengusahakan kesejahteraan kota? Yang pertama, melayani sesama. Katakan kanan kiri, kamu saudaraku. Kita di sini semuanya sama, tidak ada yang lebih baik. Pastor Irwan tidak lebih baik dari Anda. Tapi Tuhan katakan, melayani lebih sungguh. Tahu lagu ini ya? Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, agak ketinggian. Melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tepuk tangan buat pemain keyboard kita. Kamu sudah lahir waktu lagu ini ada? Sudah lahir ya? Yakin ya? Kamu lahir tahun 2012 kan? Oke. Dia bongsor aja, umurnya baru 11 tahun ya. Enggak 12 ya. Melayani sesama. Karena Tuhan katakan ayat ini berkata seperti ini. Kita baca sama-sama yuk dengan suara yang keras. Next, Markus pasal yang ke-10. 43 sampai 45. Yang ganjil yang pria, yang genap yang wanita. Oke, yang pria dulu. 1, 2, 3. Tidaklah apa? Demikian di antara kamu. Barang siapa ia ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 44, semua yang wanita. 1, 2, 3. Ayat 45 kita baca semua dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena anak manusia yaitu Yesus Kristus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berhenti dulu di ayat ini. Tuhan katakan kalau engkau mau menjadi besar, kamu harus menjadi pelayan. Kalau engkau mau terkemuka, diangkat Tuhan, tema kita tahun lalu Arise and Shine, kamu mesti menjadi hamba untuk semuanya. Jadi makanya istilah hari-hari ini pemimpin belusukan. Wah, sekarang juga pendeta harus belusukan. Itu sudah Tuhan lakukan dari 2000 tahun yang lalu. Kalau kita hidup, ya kita hidup di era 90, 80-an of course. Tapi di tahun 80-an kita nggak akan pernah melihat wakil menteri yang sangat casual seperti ini. Ya, bahkan datang dengan flat, nggak apa-apa ya, ini kan komplimen. Dan masih sangat muda. Dulu kan harus batik, protokolnya harus lebih ketat dan ini dan itu. Tapi Yesus Kristus telah memberikan contoh bagaimana telah menjadi pemimpin yang belusukan itu Tuhan lakukan. Dan Tuhan katakan, dia datang, anak manusia, Anda bayangkan dia yang punya segalanya, dia punya setiap kerajaan dan bahkan semua nama di bawah kolong langit, di sorga, di bumi tunduk kepada nama Yesus. Bahkan kemarin Bible study dengan Pastor Polo dikatakan dari awalnya from the beginning he was the word and he was with God and he was God. Dari awalnya dia adalah Allah, dia bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tapi dia mau meninggalkan itu semua. Saya berdoa setiap hamba-hamba Tuhan termasuk saya. Kita mau bertobat setiap hari. Saya selalu katakan apa? Selamat itu sekali, bertobat setiap hari. Diingatkan oleh Injil bahwa kita itu nothing without Christ. Saya juga berdoa ada anak-anak muda yang dipakai Tuhan di pemerintahan seperti Bu Angela dan yang lain. Yang kita ingat, kita sadar bahwa ini hanyalah kendaraan untuk kita melayani Tuhan. To serve Him, to show who He is. Untuk memperkenalkan siapa Dia.
Karena kemuliaan yang Petrus bawa ketika bayangan Petrus menyembuhkan orang, ketika sapu tangan Paulus menyembuhkan orang, ada yang mau coba yang sakit sini. Tuhan bisa lakukan loh. Kalau kita festival di lapangan, ya, kita melihat semua agama, bukan hanya orang Kristen, tetapi orang-orang dari agama lain. Mereka disembuhkan. Mana sapu tanganmu? Semua yang bawa sapu tangan seperti ini, ya. Saya masih jadul pakai sapu tangan seperti ini. Alkitabnya bukan iPad, tapi seperti ini. Halo? Hidupmu akan dipakai Tuhan sebagai sapu tangannya. Kita nggak boleh GR. Kalau Tuhan percayakan kekuasaan, itu untuk satu tujuan. Supaya nama Yesus Tuhan dipermuliakan, supaya kuasa Tuhan dinyatakan, supaya Surabaya sejahtera, Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan, ada beberapa orang yang tanya, kok Anda ini papanya pengusaha, kok Anda jadi hamba Tuhan? Simple, karena saya melihat papa saya yang saat ini sudah tersenyum di sorga. Dia berhati pendeta dan berhati hamba Tuhan, sekalipun dia bukan pendeta secara profesi. Dia pengusaha sejati, tapi hatinya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Berapa kali saya cerita kepada Anda bahwa apa yang dia lakukan setiap pagi dengan dia berlutut di kantornya, dia berdoa dan selalu katakan gini, dia gak banyak ngomong. Seperti saya ini gak banyak ngomong ya, kok gak ada yang amin. Dia cuman kalau muji Tuhan tuh haleluya, haleluya. Makanya kalau tanggal lagu, ya, kalau semua orang kayak papa saya, yang menang musik award itu bukan lagu-lagu New Love Worship yang tadi dinyanyikan, tapi haleluya itu pasti menang itu. Karena tiap hari dia nyanyinya cuman haleluya, terima kasih Tuhan, fales lagi. Dia bukan penyanyi. Tapi hatinya sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan dia selalu pesan sama saya gini, kalau mau melayani Tuhan, kamu harus benar-benar jadi hamba, kamu bukan bos. Sekalipun dia punya banyak orang yang menghormati dia, tapi dia selalu tidak ingin terlihat. Yesus selalu ngomong apa? Biarlah Kristus yang semakin terlihat, waktu Tuhan kita Yesus menjadi manusia, dia pun berkata, biarlah kemuliaan Bapa atasku. Ketika orang-orang memuji dia, dia bersembunyi dan berdoa. Suatu hari ketika kita memulai gereja ini, papa saya juga bukan orang yang bisa ngomong di mimbar. Saya tersentuh sekali ketika dia menunjukkan apa arti melayani. Dulu kita masih kecil, kita mulai dari 9-10 orang. Ada satu anak muda, anak youth, yang waktu itu usianya mungkin baru 14 atau 15 tahun. Dia gak pernah ngerti apa yang namanya kasih Bapa. Dan saya heran setiap minggu, karena kalau setelah kebaktian dulu banyak minta doa. Karena bayangkan, dulu kita ini semuanya multi talenta ya. Saya khotbah, nyanyi, Pastor Kasen juga ya. Khotbah, nyanyi, salaman, bahkan bila perlu waktu itu gak ada tukang kolekta, kita yang jadi tukang kolekta. Karena kita benar-benar we started from small. Kita bukan pecahan gereja mana-mana, kita tidak membawa jemaat siapa-siapa, dan waktu itu semua kita we were 20s. Ada orang yang suka menghujat dan berkata, ini penyanyi kok mau jadi gembala. Pastor Kasen kena juga, ini bule dari Jerman, ini ngapain? Ngapain kesini? Gitu ya. Ini bule bisa ngomong Indonesia enggak? Tapi si bule sekarang bahkan bahasa Indonesia lebih lancar dari Pastor Irwan. Luar biasa. Kita doakan dapat istri yang mencintai Tuhan. Mungkin dari tim-tim Ibu Angela ini ada yang beberapa yang kita bisa seleksi buat Anda. Gitu ya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus ya. Setiap minggu kita lihat, dan waktu itu lucunya karena kita sibuk, kita sampai gak sadar, mama saya setiap kali pulang gereja selalu tunggu 1 jam sampai 2 jam. Dan itu papa saya lakukan selama 2 tahun. Tahu apa yang papa saya lakukan? Kepada anak muda yang fatherless ini, kepada anak muda yang gak pernah punya papa ini, dia antar jemput setiap minggu. Dia antar jemput, bahkan dia tahu, saya masih ingat rumahnya anak itu di gang, salah satu gang di tengah kota. My dad pick her up, and setiap hari, of course sepengetahuan my mom ya, my mom tahu anaknya baik, kadang diajak makan, dianterin. Kalau my mom busy,
Papa saya yang anterin setiap minggu, enggak pernah absen selama 2 tahun. Antar jemput anak ini, kasih makan, kasih dia uang sekolah, dan enggak pernah ngomong sama kita. Sampai anak ini suatu hari benar-benar mengenal Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan benar-benar mengalami Tuhan. Papa saya baru cerita, sudah tak antar jemput 2 tahun. Melayani itu berkorban Bapak Ibu Saudara. Kalau kita datang ke gereja aja enggak mau berkorban, jam 10 kita datang jam 10 kurang 5. Di sini enggak ada, di GBI lain. Halo, by the way tadi pagi Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, beliau adalah pembina kami, titip salam kepada Bu Angela. Kita mau enggak berkorban tahun ini? Katakan kanan kiri, mau enggak berkorban? Seorang anak pengusaha yang seharusnya tidak usah capek-capek menjadi wakil menteri ini dan itu, yang harusnya bisa punya kehidupan yang dalam tanda kutip orang bilang yang nyaman saja, tidak usah di Indonesia pun juga gak apa-apa. Tapi saya percaya ada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Begitu pula kita semua berharga di mata Tuhan loh. Jadi ibu rumah tangga itu juga panggilan. Panggilan untuk ngomel dan berkhotbah kepada suamimu tiap hari. Halo? Untuk ketika suamimu bahasa Surabayanya bangkang bahasa roh tiap hari. Halo? Ada quote berkata seperti ini, kita baca sama-sama. Bukan kedudukanmu, next. The measure of a man's greatness is not the number of servants he has, but the number of people he serves. Sekali lagi, ukuran dari seorang pria yang sukses, ini a man's greatness juga pria dan wanita of course. Kebesaran seseorang bukan diukur dari seberapa banyak hamba yang dia punya, tapi seberapa banyak orang yang dia layani. Siapa yang mau melayani Tuhan lebih lagi, kasih tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan kota? Kita mesti melayani yang lemah. Yang lemah di sini saya tidak ngomong tentang status ekonomi ya, jangan salah. Yang lemah di sini adalah yang membutuhkan, yang ditolak, yang lagi sakit, yang di life groupmu membutuhkan, yang lagi rumah tangganya hancur, yang lagi menghadapi tantangan. Ini yang dimaksud yang lemah. Kita baca ayatnya di Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. Next slide. If you help the poor, you are lending to the Lord and He will repay you. Lihat, kalau Anda menolong orang yang susah, yang lemah, yang miskin. Bayangkan, kita nggak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan, betul? Anugerahnya terlalu besar. Salib yang dia lakukan buat kita, pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan pengabdian kita, pelayanan kita. Tapi di ayat ini dikatakan ketika kita memperhatikan yang lemah, Tuhan katakan, engkau memiutangi aku. Berarti gini, sebegitunya hati Tuhan terhadap jiwa-jiwa. Sebegitunya hati Tuhan kepada mereka yang lemah. Kepada mereka yang dianggap buruk, kepada mereka yang buangan. Hati Tuhan harus turun kepada kita setiap hari. Kita minta Tuhan, seperti Daud menampung 400 orang buangan. Jangan anggap orang-orang buangan di timmu, Tuhan gak bisa pakai. Karena ketika engkau memakai hatinya Tuhan, Daud mengambil hatinya Tuhan. 3 triwira Daud yang paling setia adalah 3 orang buangan dari 400 orang yang mungkin paling buruk yang waktu itu Tuhan kirim dalam kehidupanmu. Jangan gampang kita ngejudge dan hakimi orang. Hakimi gereja, hakimi siapapun. Saya belajar untuk sampai hari ini kita punya hati untuk orang-orang yang tidak bisa sekolah. Saya belajar dari satu hamba Tuhan yang namanya pendeta Daniel Alexander. Dia bukan gembala seperti saya atau Pastor Kasen yang mengembalakan gereja. Tapi beliau 7 tahun yang lalu telah mementaskan 3.000 sarjana. Ini kira-kira 7 tahun yang lalu, sekarang mungkin sudah lebih dari itu. Suatu hari di tahun 2008, saya pelayanan keliling Amerika.
Selama 2 bulan saya berkhotbah, bernyanyi bersama dengan UX, waktu itu Wawan Yap, Adon Bass Jam, dan bersama dengan Koden, pendeta Daniel Alexander. Waktu itu saya mulai berkhotbah, dia kasih saya kesempatan berkhotbah, dan suatu hari ketika saya khotbah di KKR, pendeta Daniel bilang gini, hari ini saya tidak bisa temenin kamu. Kenapa? Tuhan suruh saya pergi ke penjara yang kira-kira 6 jam dari Philadelphia. Saya bilang, wow, are you sure? Gimana? Katanya di sana jalannya susah. Zaman itu belum ada GPS, belum terlalu ada wave dan sebagainya. Dan saya masih ingat waktu saya SMA di Australia itu kalau kita cari jalan, kita masih pakai buku kuning. Ingat ya, yellow book. Oh ini jalannya nyambung ke sini, ke sini, ke sini. Waduh, mau ke Hurstville gitu ya. Loh kok tiba-tiba nyampenya ke Pabean. Nah gitu kira-kira ya. Jadi bukunya ini nakal gitu ya. Tapi dia bilang gini, don't worry nak. Kita semua panggil dia itu papi, dia bilang gini. Papi tidak tahu jalan ke sana, tapi Tuhan suruh untuk pergi ketemu satu orang yang lemah. Orang yang di dalam penjara, orang yang hidupnya tidak karuan, bahkan katanya dia pembunuh. Saya bilang, hah, are you sure? Aku mau pergi sendirian, kamu pelayanan aja. Kamu ada KKR, pelayanan aja. Singkat cerita, dia memutuskan untuk pergi 6 jam naik bus. Dia tidak tahu penjara ini di mana, dia tidak tahu orang ini siapa, dia cuma dititipin. Ini orang brutal, orang Indonesia, ditangkap di Amerika, keluarganya sudah mau mengakui dia, udah dimasukkan koran, dia orang buangan. Dan berapa kali coba bunuh diri. Tiba-tiba Tuhan, lagi-lagi bukan kita, Tuhan yang memberikan hati untuk kamu pergi ke sana. Singkat cerita dia dengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan kalau kita mau menjangkau jiwa itu luar biasa. Dituntun Tuhan, lalu Tuhan bilang, kamu duduk, kamu breakfast di sebuah kafe waktu busmu nyampe di kota kecil itu. Ini benar-benar kayak sinetron-sinetron Korea. Dia turun dari bus, dia duduk di sebuah kafe, tiba-tiba benar, 15 menit setelah itu ada sipir penjara yang keliling ke sana. Dan tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, kamu ngomong sama dia. Dia bilang, how are you? Setelah ngomong-ngomong, aku nih cari ini loh. Penjara yang ini loh. Oh, I work there. Dia bilang, ayo ikut aku. Singkat cerita, tuntunan Tuhan satu persatu. Sampai dia sampai di penjara itu. Dia cari. Lalu Tuhan bilang gini, sebelum kamu ketemu dia, kamu beli chicken wings dari restoran yang kamu breakfast. Dia dengar suara Roh Kudus jelas, dia bawa chicken wings itu. Dan ketika dia ketemu satu orang ini kita gak boleh ngejudge orang ya, tapi gini, wajahnya itu serem banget. Serem banget padahal cowok, ya, tinggi, rambutnya panjang segini, ya, dan kalau noleh, bolong, oh enggak ya. Itu kayak di film-film itu, film-film yang value-nya kurang itu ya. Bikin film horor terus jangan bikin film horor. Bikin film sesuatu yang bisa mengubahkan hidup orang. Waktu dia ketemu, serem, tangannya diborgol. Dia baru ngomong, pendeta ini cuma ngomong satu kata. Aku datang dari jauh, aku tidak kenal kamu siapa. Tapi Tuhan itu mengasihi kamu. Izinkan aku untuk minta maaf sama kamu. Mewakili semua hamba Tuhan yang mungkin menghakimi kamu. Aku mewakili mereka. Untuk aku minta maaf. Dan kalau boleh, dipegang tangannya, izinkan aku untuk melayani kamu. Orang yang gede itu tadi, rambutnya panjang sampai segini itu tadi. Ternyata hatinya Hello Kitty. Dia nangis. Gak ada satu orang pun yang mau peduli sama aku. Terus aku gak tahu kenapa. Tadi Tuhan bilang untuk bawakan satu box chicken wings ini untuk kamu. Malah nangis. Aku gak pernah, aku tadi pagi doa sama Tuhan, aku pengen makan chicken wings. Tuhan perhatikan orang yang lemah ini, orang yang terbuang ini sampai segitunya. Dan hari itu menjadi momen yang paling indah dalam kehidupannya. Dia bertobat, terima Yesus, keluarganya dipulihkan, jadi hamba Tuhan, bahkan melayani Tuhan sepenuh waktu dan seumur hidupnya. Satu box chicken wings can change a man's life forever because of God. Karena Tuhan yang adalah kasih. Siapa kita? Waktu saya cuma diceritain, hari itu menjadi momen di mana orang ini
telah menginfluence hidup saya. Makanya kalau orang ada yang tanya gini, Pastor, kok bisa sih terima orang kayak gitu? Pastor, orang kayak gitu kok boleh melayani sih? Pastor, karena hari itu Tuhan ngomong sama saya, kamu gak lebih baik dari prisoner itu. Semua kalian gak lebih baik. Makanya New Life Church, kita mesti terima orang apa adanya. Ketika kita terima mereka apa adanya, saya percaya kasih dan anugerah Tuhan akan mengubahkan mereka menjadi ada apanya. Talenta mereka akan keluar di tempat ini. Mereka akan dikasih di tempat ini. Dan of course, jangan yang dosa tetap dosa. Tapi hidupnya berubah. Anugerah Tuhan pasti mengubahkan hidup seseorang. Open your life group, open your businesses, open your life to receive as many as you can. Halo, saya kasih satu quote seperti ini. Tidak ada, next slide. Tidak ada manusia yang terlalu buruk yang tidak bisa dipakai dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ada beberapa slide Anda lihat bagaimana kita melayani di penjara Medaeng. Itu juga dari Ibu Praise yang juga ternyata adalah tim, salah satu dari tim Ibu Angela hari ini. Kita melayani waktu zaman COVID, gak ada gereja yang berani masuk ke sana. Kita melayani karena di sana gak boleh bawa handphone, ini yang foto mereka, bukan kita. Dan dari satu persatu tuh ada yang hidupnya berubah yang saya gak bisa saksikan satu persatu. Ibu-ibu yang tadi Anda lihat, Ibu Praise itu umurnya hampir 70 tahun. Dia masih tumpang tangan. Apakah dia orang sempurna? No. Tapi dia menyadari kesempurnaan Tuhan dalam hidupnya. You don't have to be perfect to be used by God. You don't have to be perfect to be a blessing. Amen. You can be blessed into perfection because of Christ. Thank you for the quote, Pastor. Amen. Next, tim diakonia bergerak. Dari dulu 9 orang sampai sekarang kebaktian tengah minggu. Bisa ada hampir 200 sampai 300 orang di tempat ini. Why? Because they touch their life. Our pastoral team. Mereka dengan segenap hati dan dengan hatinya Tuhan. Mereka berdoa untuk orang-orang sakit. Mereka berdoa untuk orang yang tidak Kristen. Mereka berdoa untuk orang yang membutuhkan. Sehingga beberapa orang tanya, saya kok bisa ada kebaktian tengah minggu di tengah mall? Ada 300-an orang. Kita cuma mulai, we start small. Kita mulai dari 1-2 orang seperti orang yang di penjara tadi. Hidupmu bisa menjadi influence. Apa yang kau lakukan? Apa yang hari itu pendeta Daniel Alexander lakukan? Mengubah paradigma saya tentang memandang jiwa-jiwa. Dan yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Bagaimana kita mensejahterakan kota? Melayani sesama. Yang kedua, melayani yang lemah. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita melayani dengan berdoa. Siapa yang suka berdoa? Kemarin kita mengawali tahun baru dengan 10 hari berdoa dan berpuasa. Join this game. Sampai hari ini saya masih berpuasa untuk Anda. Sampai hari ini saya masih berdoa untuk Anda. Saya berdoa untuk teman-teman saya yang ada di pemerintahan. Saya berdoa untuk teman-teman saya yang punya hati. Bahkan wali kota Bethlehem yang masih WhatsApp dan kasih kabar dengan kita. Tahu nggak doa kita itu powerful. Kenapa kita berdoa? Saya tunjukkan ya. Karena Kristus pun berdoa. Kita lihat di Ibrani 7 ayat 25. Saya akan selesai di poin ini. Come on. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup, ia adalah Kristus. Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang. Katakan apa? Halo, kurang keras. Halo, semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup, saat ini pun dia hidup di sebelah kanan Allah Bapa, dia adalah Allah. Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Oke, ini bahasa Indonesianya ya. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Saya bacakan, next slide. Therefore, he is able, once and forever, to save those who come to God through him. Dia itu able, dia mampu sekali untuk selamanya membawa setiap orang yang ingin mengenal Bapa. Because he lives forever to intercede. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Dia hidup untuk bersyafaat. Bersyafaat with God on their behalf. Tahu nggak?
beberapa hari lagi, seminggu ke depan, 10 hari lagi ya. Tanggal 14 berapa hari lagi? 10 hari betul. Pemilu dan sebagainya. Tahu nggak? Hari ini Anda mengalami tantangan mungkin. Rumah tanggamu seakan-akan tidak bisa diselamatkan. Anda mengalami ketakutan. Anak-anak muda hari ini, setan tantangannya bukan film horor suster ngesot lagi, tapi gambar diri dirusak. Sosial media telah merusak engkau. Kau merasa dirimu nggak baik, kau merasa dirimu buruk. Tapi tahu nggak, pegang satu hal. He lives, Yesus Kristus, untuk terus bersyafaat buat kita. Kalau nggak ada satu orang pun yang peduli sama kita, kalau nggak ada satu orang pun yang mengerti panggilan kita, ada Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang terus bersyafaat untuk Anda, berdoa, berjaga-jaga atas jiwamu. Selanjutnya dikatakan seperti ini, Tuhan juga meratap atas sebuah kota. Kita lihat saat ini di Lukas 19:41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, melihat Surabaya, melihat bangsa Indonesia, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk, damai sejahteramu. Dia Allah, firman-Nya tidak pernah berubah. Dia berkata kepada Yerusalem, untuk damai sejahteramu kamu gak peduli. Makanya Tuhan katakan hari ini, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Tetapi sekarang hal itu semuanya tersembunyi bagi matamu. Bahasa aslinya gini, Tuhan sedih dan berdoa. Karena apa? Karena waktu itu Yerusalem tidak bertobat. Mereka tidak kenal Tuhan. Itu yang menyedihkan bagi Tuhan. Karena mereka seenaknya sendiri. Dan Tuhan meratap beberapa hari ini ke depan. Mari kita meratap dengan hati yang connect dengan Tuhan. Untuk kesejahteraan bangsa kita. Satu quote terakhir. I used to believe, ini kata Mother Teresa. I used to believe that prayer changes things. But now I know that prayer changes us. And we can change things. Saya terjemahkan ya. Mother Teresa berkata seperti ini. Aku dulu berpikir kalau doa itu mengubah sesuatu atau seseorang. Tapi hari ini aku mengalami dan mengenal bahwa doa itu terlebih dahulu mengubah hati kita. Jadi kalau kita berdoa untuk kota, kita minta hatinya Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita atau jiwa kita ataupun apapun yang kita merasa itu ada hubungannya dengan kita. Tapi kita minta hatinya Tuhan. Karena doa itu mengubah kita terlebih dahulu. Sehingga kita bisa mengubah orang lain atau mengubah kota. Bahkan bangsa Indonesia. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. 3 hal ini bawa pulang sejahtera kota, sejahtera kita. Yang pertama, melayani sesama. Yang kedua, melayani yang lemah. Yang ketiga, melayani dengan berdoa. Ketika kita berdoa, tahu enggak? Kita enggak usah bertele-tele sama Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka cuma bilang gini, aduh, air keluar. A groan, just a groan will reach the throne. Satu keluhan hatimu kalau keluar dari hatinya Tuhan, akan sampai kepada tahtanya Tuhan. Biarlah doamu sesuai dengan doanya Tuhan. Kehendak Tuhan terjadi atas hidupmu, atas kota ini, atas bangsa ini, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka doa itu akan mengubah kita, dan kita akan mengubah kota dan bangsa kita. Mari kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Gunakan momen ini untuk kita berdoa bagi bangsa kita.